berkumpul di tempat ini. Maka kelapangan hati, kesediaan, langkah-langkah kita mau melangkah dari rumah untuk menuju ke tempat ini dan berdiam sebentar setelah sholat subuh berjamaah untuk bermajlis. Insya Allah kita doakan bersama-sama menjadi alasan Allah untuk memudahkan jalan kita menuju surga. Langkah-langkah kita dari rumah entah 5 langkah, 10 langkah, bahkan mungkin lebih daripada itu. Ada yang mungkin harus menempuh 5-10 menit dulu dari rumah untuk ada ke masjid ini dan mau bermajelis dulu, mengesampingkan berbagai macam keperluan yang lainnya setelah sholat subuh berjamaah. Semoga ini Allah catat sebagai alasan yang mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 hadis di awal yang tadi saya sampaikan, insya Allah akan selalu saya usahakan disampaikan di setiap majelis yang saya bawakan. Karena hadis ini pun saya dapatkan dari guru saya dalam bermajelis. Beliau menyampaikan 2 hal. Hadis yang keutamaannya ini kalau kita memaknai, kayaknya setiap langkah kita bermajelis jadi semangat. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Wajtama'a qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum." Tidaklah berkumpul suatu kaum dari kaum di rumah-rumahnya Allah. Ijtama'a qaumun itu seperti ini, Pak. Berkumpul. Ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Baitullah itu masjid, tempat atau rumahnya Allah. Kalau di bahasa Arab, baitun itu asal katanya adalah bata yabud atau menempat, berdiam. Maka disinilah baitullah, tempat Allah itu hadir untuk kita. Tempat Allah itu menetap, meskipun sebetulnya dimanapun kita bisa merasakan kehadiran Allah, tapi inilah baitullah, inilah rumah-rumahnya Allah. Maka tidak berkumpul suatu kaum, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumahnya Allah. Fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Bertilawah Al-Qur'an, yatluna kitaballah, bertilawah kitabnya Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan saling mempelajari apa yang ditilawahkan. Illa, ada kata illa atau dalam bahasa Indonesia artinya kecuali. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Memang konteks dalam bahasa Arab ini luar biasa indah. Saya kalau tanya, Bapak makanan favoritnya apa? Mungkin nanti ada yang jawab, apa? Bang, rendang, nasi goreng, tongseng, gitu ya. Kalau saya tanyanya, makanan favoritnya apa? Itu meskipun disebutkan rendang, nasi goreng, tongseng, masih ada kesempatan suka makanan yang lain. Karena yang saya tanya, makanan favoritnya apa? Tapi kalau pertanyaannya, apa makanan yang kamu favoritin tapi yang lainnya enggak? Kalau tersebut rendang, berarti favoritnya rendang dan tertutup kemungkinan yang lain disukai. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, saya suka rendang. Masih ada kemungkinan saya suka tongseng, saya suka nasi goreng, suka sate kambing, suka mie goreng. Tapi kalau saya bilang saya tidak suka makanan apapun kecuali rendang, berarti tertutup kemungkinan bagi makanan yang lainnya saya sukai kecuali rendang. Ada kata kecualinya. Nah, di sini Bapak Ibu dalam hadisnya ini disebutkan tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumahnya Allah dan mereka bertilawah Al-Quran serta mentadarusinya kecuali mereka akan mendapatkan 4 keutamaan. Maka di luar daripada itu, keutamaan yang pasti 4 hal ini sudah pasti akan kita dapatkan untuk orang-orang yang mau berkumpul di rumah-rumah. Pertanyaannya, seluar biasa apa? Mari kita bahas. Keutamaan yang pertama, Allah bilang nazalat alaihi musakinah, akan Allah turunkan ketenangan di hati kita. Atau dalam bahasa Arabnya sakinah. Sakinah itu kan sering kita pakai ketika ada yang menikah. Terus kita doakan sakinah, mawaddah, warahmah.
Ternyata arti kata sakinah ini luar biasa. Sakinah ini kalau kita bedah, ini bahasa Arabnya seperti orang menambatkan tombak di tanah, ditancapkan gitu Pak. Dan kalau sudah ditancapkan di tanah, itu rasanya tombaknya ini nggak bergerak gitu, saking tertancap tanahnya ke dalam tanah. Nah, sakinah itu juga mirip halnya seperti itu. Ketika memang sudah tertambat hatinya, sudah tertanam, sudah tertancap, maka hati itu tidak bergoyang. Itulah yang disebut dengan ketenangan. Gitu. Dan sakinah ini adalah ketenangan yang didapatkan setelah banyak kericuhan. Jadi bukan ketenangan yang serta-merta kita rasakan, tapi sakinah itu adalah ketenangan yang kita dapatkan setelah banyak huru-hara. Itulah kenapa ketika kita mendoakan orang yang menikah itu dengan sakinah, karena bisa jadi dalam proses menikahnya nanti ada banyak guncangan. Tapi yang kita doakan adalah seberapa pun guncangan itu ada, tetap semoga kalian berdua merasakan. Nah, dalam hadis ini Bapak Ibu, ternyata Allah memberikan keutamaan yang pertama untuk orang-orang yang mau berkumpul di rumah-rumahnya Allah dan bertilawah Al-Quran serta mentadarisinya. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Akan Allah turunkan ketenangan di hati-hati kita. Maka hari ini yang mungkin, saya nggak tahu kondisi hati Bapak Ibu seperti apa, tapi mungkin hari ini sedang merasakan kegelisahan, sedang merasakan keguncangan dalam hatinya, sedang ada permasalahan yang kalau bahasa Arabnya ya tasyakak. Jadi hatinya itu kayak aduh maju enggak, mundur enggak, atau sedang ada dalam keraguan-raguan antar banyak pilihan, atau mungkin sedang ada permasalahan-permasalahan yang mungkin fisiknya nggak terlalu capek tapi hatinya yang capek. Apa ya bahasanya? Mengkel. Capeknya itu di hati gitu Pak. Jadi kalau kalau kita perjalanan jauh atau kita fisik itu kan yang capek di tangan, di kaki gitu ya. Kalau ini yang capek di hati. Nah, semoga dengan kita kumpul seperti ini akan Allah turunkan ketenangan di hati kita. Mungkin tidak langsung dapat solusinya, Pak. Tapi kadang lewat ketenangan itu akhirnya kita bisa mendapatkan solusi. Tapi kadang alhamdulillahnya dengan kita merasa tenang, kedepannya solusi itu mudah kita dapatkan. Maka semoga kumpulnya kita di sini itu menyelesaikan banyak permasalahan kita di luar sana. Mungkin masalahnya dengan keluarga, komunikasi, pekerjaan, anak, karir, keuangan, kesehatan, apapun itu, semoga hari ini Allah turunkan ketenangan di hati kita. Dan bahasanya di hadis ini luar biasa. Nazalat alaihimus sakinah. Nazalat itu Bapak Ibu bukan tiba-tiba hadir muncul dengan kita, tapi nazalat itu kayak kayak hujan. Nazalat itu seperti hujan. Allah yang menurunkan. Jadi kalau ada atau buah misalkan, ada buah di pohon terus dia diturunkan gitu ya. Atau ada lampu di atas terus ada orang yang mengambilnya dari bawah diturunkan seperti itu. Itu nazalat. Proses ketika benda itu tadinya adanya di atas lalu diturunkan. Bukan jatuh, tapi diturunkan. Karena kalau jatuh bahasa Arabnya sakoto. Sakoto ya sekutu. Tapi kalau ini diturunkan dengan sengaja. Maka sejatinya dari hadis ini juga kita bisa mengambil hikmah bahwa ketenangan itu Allah yang beri. Ketenangan itu diturunkan secara sengaja oleh Allah Subhanahu. Ini menarik karena kalau kita merefleksikan kepada diri kita, selama ini setiap hari kerja weekdays gitu ya, bahkan yang lebih ada, kita bekerja mencari nafkah dari pagi sampai mungkin larut malam gitu ya Pak. Berangkat nggak ketemu matahari, pulang mataharinya udah nggak ada. Gitu. Rasanya pegel dari pagi sampai Jumat atau bahkan sampai Minggu masih lanjut. Atau mungkin di luar jam kerja kita masih mengusahakan untuk bekerja mencari nafkah. Sebetulnya yang kita cari kan bukan bentuk penghasilan uangnya saja, tapi melainkan daripada itu di belakangnya yang kita inginkan adalah ketenangan. Kalau kita dapat uang, kita bisa menghidupi keluarga.
Kalau kita dapat uang, kita bisa bayar sekolah anak, kita tenang. Anak yang tadinya belajar sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu dapat skor atau nilai sekian, sebetulnya di balik itu juga yang ingin didapatkan adalah ketenangan. Cepat lulus kuliah, dapat bisa mengerjakan tugas, dapat ketenangan. Kita menjaga kesehatan diri kita, sebetulnya bukan kesehatan yang ingin kita dapatkan. Di balik itu, kita mengincar apa? Ketenangan bisa sih. Pagi-pagi kita komunikasi sama keluarga, sebetulnya bukan hanya komunikasi itu yang kita inginkan, tapi ketenangan bersama keluarga itu yang kita inginkan. Maka sejatinya tenang itu seperti sebuah orientasi atau satu buah yang ingin kita dapatkan dari segala hal yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, dari segala macam bentuk ikhtiar, usaha, aktivitas, capek-capeknya kita, otak-pantiknya kita, morat-maritnya kita di kehidupan dunia ini, pertanyaannya cuma satu, sudahkah kita mendapatkan? Kalau selama ini hanya dapat capeknya, sudahkah berangkat pagi pulang malamnya kita itu menghasilkan kemenangan, atau kita dapat capek? Sudahkah kita menghidupi keluarga kita mendapatkan kemenangan, atau cuma dapat formalitas nota dari pembayaran yang selesai kita? Dari segala hal yang kita usahakan bersama keluarga kita, istri, anak-anak, uang, iya, keluarga kita yang lain. Apakah kita sudah mendapatkan ketenangan atau jangan hanya lelah letihnya saja? Maka Bapak Ibu, kita tuh sering salah tempat. Ibaratnya kita mau nyari makanan, tapi nyarinya di toko bangunan. Ya kalau nyari makanan, jangan ke toko bangunan. Kalau mau nyari semen, nyari apalagi paku, pasir, gitu ya, itu baru ke toko bangunan. Tapi kalau nyari makanan kan jangan ke toko bangunan. Itu kita sudah tahu konsep. Cuma kita pengen nyari ketenangan, tapi nyarinya di tempat yang tidak ada. Wah, mau istirahat dulu, kita scrolling, ngelihat TikTok, ngelihat Facebook, ngelihat Instagram atau status mereka. Harapannya dapat ketenangan, padahal bukan di situ letak. Kadang kita bukannya nggak mendapatkan ketenangan, sebetulnya ketenangan sudah Allah hampirkan, tapi kita salah tempat. Di mana kita mendapatkan ketenangan? Ketika kita berdekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu. Apa bunyinya? Ala bidzikrillahi tatma'innul. Hanya dengan kita mengingat Allah, maka hati kita menjadi ala bidzikrillahi tatma'innul. Lanya di sini adalah lam taukid penekanan bahwa yang setelahnya itu pasti harus seperti itu dan hanya itu. Bidzikrillahi tatma'innul. Mengingat Allah dan dzikir itu bukan hanya subhanallah la ilaha illallah, karena makna dzikir ini luar biasa baik. Ibaratnya gini, kalau saya tanya, Pak, kemarin jam 6 maghrib, setelah maghrib apa yang Bapak Ibu lakukan? Sambil saya minum, sambil dengar jawaban Bapak Ibu ya. Setelah maghrib apa yang Bapak Ibu lakukan? Haji, apalagi? Masih di kereta. Masih di kereta. Apalagi? Masih di kereta ya, Pak? Habis lagi. Apalagi? Baru pulang kerja. Makan malam. Makannya di mana, Mas? Di rumah. Makannya makan apa? Nasi telur. Itulah proses zikir. Proses kita flashback pikiran kita. Waktu setelah maghrib itu saya ngapain? Itu kan tadi Bapak Ibu meskipun langsung menjawab, tapi ada proses ingat-ingat kan? Itu masih di kereta. Mungkin ketika jawab masih di kereta, itu kebayang entah berdiri atau duduknya, sebelah kanan kirinya gimana, gerbongnya itu turunnya di mana, itu kebayang.
Pun ketika makan, makanya saya tanya, makannya di mana? Di rumah. Makanya makan apa? Nasi telur, gitu ya. Itu proses zikir. Proses kita mengingat-ingat lagi, oh, itu jam 6 atau setengah 7. Berarti kalau habis maghrib mungkin mau setengah 7 ya. Itu ngapain? Itu proses zikir, Bapak Ibu. Itu proses kita mengingat kembali ketika disebutkan setelah maghrib, itu apa yang saya lakukan. Maka proses zikir itu bukan hanya yang kita lakukan di masjid ketika setelah sholat, tapi menjadikan Allah itu ada di pikiran setiap jengkal. Jadi setiap aktivitas kita, oh ini ada. Itu proses zikir. Dan kalau kita bisa mengingat Allah, berzikir kepada Allah seperti itu, termasuk tidak meninggalkan yang setelah sholat, insya Allah ini kita akan mendapatkan. Itu keutamaan yang pertama dalam bermajlis. Nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah. Akan Allah curahkan rahmat. Ghasyiyat itu kalau dalam bahasa Arab, erat kaitannya dengan hujan deras. Ghasyiyah. Nah, kalau itu Allah bayangkan, kalau Allah ibaratkan seperti hujan yang deras, ya seperti inilah Bapak Ibu ketika kita melihat hujan yang deras, tapi hujannya itu bukan air, melainkan kita hujan yang datangnya bareng-bareng deras gitu ya. Itu kan rasanya mau nepi aja susah, udah nepi aja masih kena gitu ya. Nah, seperti itulah keutamaan ketika kita bermajlis. Allah deras-deraskan kepada kita, Allah curahkan kepada kita rahmat. Kita mau nepi aja kadang-kadang masih ketapiasan rahmat. Tapi kalau hujannya rahmat kayaknya kita nggak, iya Pak. Kita mending milih hujan-hujan lain. Dan rahmat ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga adalah wahafat umul malaikah. Akan Allah jaga dengan malaikatnya Allah. Pak, Bu, dan teman-teman yang mungkin ada di Zoom. Setiap kita hari ini, pagi hari ini sedang diawasi oleh malaikatnya. Malaikatnya itu pagi-pagi udah langsung kita bikin sibuk dengan mencatat amal baik kita. Pagi-pagi kita udah mau standby di sini, meniatkan hati kita, meluangkan waktu kita untuk bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Malaikat itu sibuk. Siapa nih yang datang ke masjid? Oh ada ini, oh ada itu, ada ini, oh bapaknya ini datang ke masjid. Padahal mungkin sebetulnya udah lama nggak ketemu keluarga, dari pagi sampai malam kerja, tapi subuh ini masih menyempatkan mau bermajelis. Ya Allah, ini ada hamba yang mau meluangkan hatinya untuk bermajelis. Oh siapa? Ini ya disebutkan namanya. Misalkan siapa ya? Pak Teguh lah, teman saya misalkan. Oh datang ke masjid hari ini lalu emang lagi punya hajat apa ya malaikat? Oh dia lagi punya hajat untuk bisa menikahkan anaknya ya Allah. Oh iya iya. Kabulkan siapa anaknya? Anaknya namanya Haidar ya Allah, misalkan. Oh ya akhirnya Allah mudahkan jalannya semuanya untuk dikabulkan apa yang diinginkan. Maka hari ini setelah nanti selesai majelis, semoga nggak buru-buru langsung keluar, tapi bisa ngobrol dulu atau mungkin bisa berdoa dulu keinginan yang sedang. Ini sibuk Pak di atas melihat kita yang sekarang sedang bergumul. Nah, insya Allah ini menjadi salah satu keutamaan yang kita dapatkan di pagi hari. Dan yang terakhir ini keutamaan yang luar biasa. Keutamaan terakhir setelah nazalat alaihi sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafatul malaikah, yang terakhir adalah wa dzakarallahu fi man akan Allah sebut sama katanya zikir. Wa dzakarallahu akan Allah sebut di setiap jengkal kehidupan di langit sana. Fi man di antara penghuni langit. Maka nama kita hari ini sedang Allah catat sebagai orang-orang yang mau bermajlis, lalu nantinya akan Allah sebutkan nama kita di penghuni langit. Ibaratnya Allah viralkan, Allah umumkan, Allah sampaikan, ini loh ada hamba kesayanganku yang mau datang bermajlis, maka perhatikanlah ini adalah. Jadi nama kita mungkin tidak terkenal di dunia, tapi insya Allah nama kita terkenal di dunia. Mungkin hari ini kita berbisik di langit, kita berbisik ke bumi di tempat kita bersujud, di tempat kita berdoa, di tempat kita memohon. Tapi insya Allah doa itu berisik pula.
Mungkin hari ini kita berdiam diri di masjid, tapi nama kita ramai berseliweran di masjid. Itu 4 keutamaan yang kita dapatkan, insya Allah, dengan ijtama'u qaumun fi baitin yatluna kitabullah wa yatadarasunahu. Maka outputnya setelah keluar dari sini, seharusnya iman kita terbooster, jadi langsung naik secara signifikan. Ibaratnya kalau HP fast charging, langsung keisi full. Meskipun nanti pada konsepnya bisa jadi baterai itu akan berkurang dengan sendirinya lewat capeknya kita, lewat kegiatan kita sehari-hari. Maka bisa jadi baterai itu akan berkurang dengan sendirinya. Itulah kenapa kita selalu membutuhkan rechargeman lewat majelis, supaya HP kita senantiasa full, supaya iman kita senantiasa full 100%. Dan selain hadis yang tadi, ada hadis yang kedua yang tadi juga saya sampaikan, dan semoga itu bisa menjadi keutamaan kita juga dalam majelis. Rasulullah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapapun yang mau melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka akan Allah permudah jalannya menuju syurga. Pak, ilmu tidak hanya ada di kelas-kelas SMA, SMP, SD, atau mungkin bangku kuliah, tapi dimanapun itu ada ilmu yang bisa kita datangkan. Maka mari niatkan segala hal yang kita lakukan itu adalah dalam rangka kita, itu termasuk ketika kita bekerja, dalam rangka kita belajar. Mungkin tidak formal di bangku kuliah atau bangku sekolah, tapi semoga ada ilmu yang kita dapatkan, maka itu bisa menjadi keutamaan kita mendapatkan kemudahan masuk. Baik Bapak Ibu rahimahullah, itu tadi baru pembukaan. Di sini ini sampai jam berapa? Jam 9. Karena salah satu bentuk cintanya seseorang kepada sesuatu itu senang berlama-lama dengan dia. Maka semoga hari ini yang tumbuh di antara kita adalah cinta kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mau berlama-lama. Tapi insya Allah nggak sampai jam 9. Nah, ngomongin soal cinta Bapak Ibu. Hari ini kan kita salah satunya adalah memaknai kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tadi juga disebutkan kenapa aku berpuasa di hari Senin, karena ini adalah hari kelahiranku. Dan memang makna terkait dengan puasa dan juga kelahiran itu luar biasa. Ini maknawi ya, bukan yang tekstualnya ada di kitab-kitab. Tapi kalau kita bahas secara maknawi, ketika berpuasa itu artinya kita mengembalikan segala hal yang mungkin, kan puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Dan yang membatalkan itu sifatnya kebanyakan adalah duniawi, gitu ya. Maka dengan berpuasa itu kita mengembalikan segala hal yang urusannya adalah duniawi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan hati kita. Makanya output dari puasa itu adalah takwa. Dan takwa itu disebutkan menjadi output juga bagi orang-orang yang beriman dalam Quran surat Al-Baqarah. Di Al-Baqarah kan Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Nah, di ayat itu kita jadi bisa belajar bahwa Al-Quran yang Allah turunkan ini adalah untuk menghilangkan keraguan di antara hati-hati kita bahwa agama yang telah kita pilih ini adalah agama. Dan kita beriman kepada hal-hal yang mungkin gaib. Gaib ini bukan hanya kita beriman kepada Allah saja, tapi kita beriman dengan hal-hal yang memang tidak bisa kita ketahui. Termasuk juga qada dan qadar, termasuk juga nanti di hari kiamat seperti apa, termasuk juga kondisi kita pasca kehidupan kita di dunia. Maka kita perlu mengimani itu semua segera supaya apa yang kita lakukan di dunia ini berorientasi ke sana. Maka hikmah puasa yang dilakukan ketika hari kelahiran itu luar biasa dalam. Semoga dari sini kita bisa mendapatkan bahwa output kita lahir di dunia ini sejatinya adalah takwa. Sejatinya adalah takwa. Dan ketika kita ngomongin takwa, maka kita berbicara soal bagaimana kita menjadikan di antara kita dan keburukan serta kemaksiatan
itu ada pembatas. Ittaqo yattaqi, atau kalau kita mau turunkan lagi, akar katanya adalah kotoyaki, rikoyatan, wamaupan, bahwa wakin wadaka mau'ir. Itu artinya jagalah, hafidho yakfad. Kalau hafiz Quran itu kan berarti selain menghafal, dalam maknanya adalah menjaga ayat-ayat Qurannya Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa ada yang melantunkan, ada yang menghafal gitu ya. Nah, takwa itu adalah menjaga. Namun dalam bahasanya takwa ini juga berarti menjaga dalam artian memberikan batas antara diri kita dengan keburukan atau kemaksiatan. Artinya kita punya banyak kemungkinan melakukan keburukan di luar sana. Entah itu mengambil hak yang bukan milik kita, entah itu menzolimi tetangga, entah itu menzolimi diri kita sendiri, entah itu melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat, entah itu tidak peduli terhadap sekitar, itu banyak peluang keburukan. Maka takwanya kita adalah menjadikan antara peluang keburukan itu dan diri kita batasan. Jadi ketika kita tahu ada peluang kita berkeburukan, oh ada batas, aku nggak bisa. Seperti itulah bentuk takwa yang sehat. Dan ketika kita berbicara soal maulidun nabi, mauludun nabi, ini juga menarik. Ada yang bilang maulud nabi, ada yang bilang maulid nabi. Ini dibahas oleh Ustaz Adi Hidayat. Sebetulnya tidak ada yang salah. Hanya bedanya, kalau maulid kita berbicara soal makna kelahiran sosoknya nabi. Kalau maulid itu membahas soal waktu atau peristiwa kelahirannya. Tapi kalau maulud itu berbicara soal makna kelahirannya sosok. Jadi yang satu berbicara sosok, yang satu berbicara waktu. Gitu saja. Nah, kedua hal ini menghadirkan kita satu makna bahwa antara proses kelahirannya Nabi Muhammad SAW dan sosoknya beliau yang dilahirkan ini menggambarkan, ini mengantarkan kita pada satu makna untuk mencintai beliau secara seutuhnya. Umar bin Khattab itu pernah berkata, ya Rasulullah, aku mencintaimu, tapi setelah orang tuaku dan anak. Lalu Rasulullah dengan sambil memeluk dan mengelus pundaknya Umar, ya Umar, tidaklah beriman sebelum seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala. Setelah itu Umar berkata, baik ya Rasul, aku cintai Allah dan Rasul lebih dari aku. Jadi makna ketika kita memaknai hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW dan lahirnya sosok Muhammad SAW adalah ketika kita pada akhirnya mau untuk dan mampu untuk menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena cinta itu tidak hanya diturunkan secara tiba-tiba, melainkan daripada itu adalah ditumbuhkan. Jadi cinta itu bukan hanya oh ya udah tiba-tiba cinta begitu ya, tapi cinta itu bisa kita tumbuhkan. Lewat apa? Nah, ini bagaimana caranya kita menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berangkat dulu dari alasan. Bapak Ibu, setiap cinta butuh alasan. Meskipun kadang-kadang ada yang bilang, cinta saya nggak butuh alasan. Tapi sebetulnya dengan kita memiliki alasan kita mencintai sesuatu, rasanya cinta kita itu jadi lebih kuat. Cinta kita itu lebih bisa bertahan lama dan lebih bisa tahan banting dari godaan. Sekarang, apa alasan kita mencintai Rasulullah SAW? Pak, gak ada satu tokoh, satu manusia di dunia ini yang kehidupannya dari mulai lahir bahkan sebelumnya sampai wafat itu tertulis semuanya secara rapi dan banyak orang yang mengetahuinya. Dari mulai sebelum Rasulullah lahir sampai Rasulullah itu wafat, semua tercatat dalam sirah nabawiyah dan semuanya penuh hikmah dan semuanya adalah role model yang hari ini kita lakukan sejatinya di dunia. Dari mulai ketika Nabi Muhammad SAW bergaul ketika masih kecil bersama teman-temannya, lalu beranjak dewasa mendapatkan gelar Al-Amin sebagai orang yang terpercaya sebelum diturunkannya risalah kenabian, lalu bekerja di usia, bahkan kalau diteliti setiap jenjang usianya juga merupakan role model untuk kita.
Usia 25 tahun menikah, sebelum usia 25 tahun sudah bekerja kepada saudagar perempuan kaya bernama Khadijah, menjaga amanahnya bersama pekerjaan yang dilakukan. Bahkan umur 11 tahun sudah ikut agenda ekspor bersama pamannya. Ketika itu menjual kain ke negeri Syam. Itu proses ekspor, Pak. Umur 11 tahun. Gitu. Artinya beliau mencontohkan kepada kita tata cara kehidupan tidak hanya ketika beliau menjadi nabi, tapi bahkan sebelum itu. Oh, ternyata anak muda itu baiknya melakukan ini, mempersiapkan A, B, C. Gitu. Lalu dalam prosesnya setelah menikah, ketika itu di usia 40 tahun mendapatkan risalah kenabian, dan sebelum 40 tahun itu masyhur sebagai seorang al-amin yang dipercaya oleh orang-orang sekitarnya. Bahkan ketika pemindahan batu Hajar Aswad, ketika banyak suku sudah ingin terpecah belah begitu ya, saling jotos, adu jotos, gitu. Bahkan mungkin sudah mau perang lah bayangannya seperti itu. Tapi Rasulullah bisa mendamaikan dan menjadi orang yang terpercaya untuk mendamaikan. Gitu. Itu sebelum mendapatkan risalah kenabian. Lalu ketika mendapatkan risalah kenabian, Rasulullah sebelumnya sering bertahanus atau me time lah kalau bahasa kita, menyendiri, sering menyendiri ke Gua Hira, sering menyendiri atau uzlah, melakukan bahasanya apa ya? Ya menyendirilah, memisahkan antara diri dia dengan diri beliau dan kehidupannya di dunia. Dan ketika itu Allah turunkan ternyata risalah kenabian untuk orang yang paling mulia, tercatat namanya dan insya Allah akan selalu dikenang sampai nanti hari kiamat. Dan insya Allah kita semua termasuk menjadi golongan umatnya. Dan nanti di hari akhir kelak akan masuk ke dalam rombongan beliau di bawah panji-panjinya Rasulullah SAW. Kita ikut masuk dalam surganya mendului kaum-kaum Nabi yang lain. Insya Allah. Dari proses mendapatkan risalah kenabian, lalu ketika itu 180 derajat hidupnya beliau berubah. Beliau ketika itu sudah memiliki putri 3, dan ketika itu putrinya yang luar biasa ini mengkhidmatkan, bahkan yang berkhidmat atau yang mengabdi ke jalannya Allah bukan hanya Nabi Muhammadnya saja, namun yang mengabdi juga termasuk sekeluarga-keluarga. Di sini kita belajar bahwa ternyata keluarga ini adalah fondasi dari peradaban itu. Artinya kalau ada pelajaran tentang ketahanan negara, mungkin di lembaga pertahanan nasional atau Lemhanas, seharusnya ketahanan keluarga itu juga menjadi bagian daripada begitu. Karena mungkin keburukan-keburukan yang selama ini terjadi di negara kita, yang itu kebanyakan dilakukan oleh anak mudanya, gitu ya, itu semua bisa jadi bermula dari keluarga yang tidak bisa menjaga diri. Tapi bayangkan ketika keluarganya sudah mencontoh bagaimana Rasulullah SAW membangun fondasi keluarganya, tercipta peradaban yang luar biasa. Pak, Bu, setelah mendapatkan risalah kenabian, Rasulullah itu langsung mengkhidmatkan dirinya bukan hanya untuk keluarganya, bukan hanya untuk negerinya atau mungkin kotanya ketika itu masih di Mekah, bukan hanya itu. Tapi Rasulullah mendedikasikan hidupnya untuk kehidupan alam semesta. Jadi orientasi beliau bukan hanya orientasi lingkup Mekah saja, bukan hanya orientasi lingkup Madinah saja, mungkin ketika sudah berhijrah, atau apalagi lingkup keluarga saja. Tapi orientasi beliau adalah orientasi alami, alam semesta. Orientasi beliau adalah bagaimana caranya supaya risalah yang didapatkan menjadi rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Makkah, bukan rahmatan lil Madinah, bukan rahmatan lil usrah untuk keluarganya, tapi rahmatan lil alamin untuk seluruh alam semesta. Maka betapa luar biasanya Rasulullah, sang konseptor handal, sang manajer terbaik, mungkin supervisor terbaik juga. Mungkin juga kalau ada zaman dulu COO, CEO dan lain-lain, maka beliau adalah terbaik daripada CEO yang mungkin saat ini kita katakan terbaik. Bagaimana beliau yang ketika itu merubah satu kaum yang dipandang ini bukan sebelah mata lagi ya, tapi sebelah hidung. Bukan gini lagi, ya gitu aja gitu. Jazirah Arab doang. Yang ketika itu ada penguasa besar Persia dan Roma yang menjadi penguasa, atau ketika itu Bizantium ya, yang menguasa seluruh kehidupan di dunia ini, kerajaan yang menyebar di mana-mana.
kekuasaan yang menyebar di mana-mana. Lalu dalam kurun waktu berarti Rasulullah menjadi nabi, lalu Khulafaur Rasyidin, dan sampai sekarang alhamdulillah ajaran Islam bisa tersebar sampai sekarang kita. Maka misi besarnya Rasulullah itu bukan hanya untuk mengislamkan agama Madinah, tapi mengislamkan agama semesta. Dan hari ini yang sedang kita lakukan, kita kumpul di masjid seperti ini, sejatinya ini bukan hal-hal yang mungkin baru dilangsungkan 1-2 tahun, atau mungkin dari mulai ketika Bapak Ibu masih kecil gitu ya, melihat orang tuanya juga ada di masjid. Bukan. Tapi yang hari ini kita lakukan adalah legasi atau warisan yang bahkan dari zaman Rasulullah SAW sudah ada. Artinya hari ini kita berkumpul bukan hanya menjalankan ini peringatan Maulid Nabi, bukan. Tapi hari ini kita melangsungkan apa yang ketika itu Rasulullah jalankan. Rasulullah kumpul setelah sholat subuh, maka hari ini kita juga. Dan ketika Rasulullah mendapatkan risalah kenabian, semua kehidupan beliau berganti 180 derajat. Anak-anak beliau, putri-putri beliau yang ketika itu mungkin notabene masih remaja. Yang kalau kita lihat ke zaman hari ini, ke zaman sekarang atau ke hari ini, kita melihat anak remaja ya banyak melakukan hal-hal yang memang mereka suka, gitu ya. Dan masih wajar ketika mereka bersenang-senang di usia muda, gitu ya. Meskipun mereka juga ada yang sibuk sekolah, sibuk memikirkan dirinya sendiri, sibuk membangun kehidupannya, sibuk menyiapkan masa depannya, atau mungkin jangan-jangan ada yang tidak terfikirkan untuk memikirkan masa depannya, tapi ketika itu putri-putri beliau sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Putri-putri beliau sudah sangat mencintai beliau. Putri-putri beliau sudah sangat mencintai jalan dakwah. Putri-putri beliau sudah sangat meletakkan dakwah itu juga sebagai hal-hal yang memang sudah menyatu dalam dirinya. Pada akhirnya apa? Ketika Rasulullah SAW jarang pulang, jarang bertemu dengan putrinya tidak langsung serta-merta marah, tidak langsung serta-merta, kenapa sih Pak Abi nggak pernah pulang, nggak pernah nemenin aku keluar, nggak pernah ngobrol sama aku begitu ya. Meskipun pasti ada waktunya berbicara, ada waktunya ngobrol, ada waktunya lalu me time bersama keluarga, tapi nggak tes gitu Pak. Maka keluarga yang Rasulullah SAW juga bina ini merupakan fondasi peradaban yang sampai saat ini kita bisa merasakan nikmat Islam. Dan lanjut setelahnya bertahun-tahun Rasulullah SAW mendakwahkan Islam ini ke Mekah, mendakwahkan ajaran Islam ini ke orang-orang yang ketika itu paling dekat dengan beliau, mengajarkan ajaran Islam ini kepada orang-orang yang potensial menyebarkan agama Islam, lalu dirundung dengan berbagai macam permasalahan. Pak, sekarang kita enak, sholat subuh ya sholat subuh, sholat zuhur ya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan masjid-masjid sudah banyak sekali yang membuat kita nyaman, ada AC-nya, ada tempat duduk-duduknya, terus ada tempat parkirnya, nyaman sekali. Mungkin zaman dulu kita nggak bisa bayangkan sholat itu senyaman ini Pak. Kita nggak bisa bayangkan beribadah itu senikmat ini. Bisa jadi ketika sedang bersujud di hadapan Ka'bah seperti yang tercatat Rasulullah, ditumpahkan kotoran unta, diseret, dipukulin, diancam, mendapatkan banyak ancaman untuk mendapatkan banyak ancaman ketika kita memutuskan untuk masuk Islam, diintimidasi, bahkan yang mengintimidasi adalah keluarganya sendiri. Dalam kisah ada sahabat bernama Hisham, dia ingin ikut hijrah ke Madinah, tapi tidak diizinkan oleh keluarganya, akhirnya ditahan, bahkan dipenjara oleh keluarganya. Maka polemik-polemik kehidupan ketika zamannya Rasulullah SAW hanya untuk memeluk Islam itu sangat menjadi cerminan bagi kita. Itulah kenapa Islam itu disebut sebagai nikmat. Masya Allah, ketika zaman dulu sulit sekali untuk beribadah, hari ini kita sebetulnya mudah. Bahkan yang mungkin kalau saat ini Bapak Ibu menyadari, ketika kita menggunakan Gojek itu kan ada aplikasi kita memberikan tip 5.000, 1.000, 2.000 begitu ya, bahkan sampai 10.000 dan seterusnya. Itu adalah kemudahan kita berkebaikan melalui aplikasi. Kita mungkin nggak harus punya uang cash, kita mungkin nggak harus cari masjid atau dulu, tapi hanya dengan klik itu bisa menjadi satu sumber kebaikan. Artinya kebaikan yang hari ini kita lakukan itu sejatinya sudah sangat mudah, sudah sangat terhampar, sudah ada di mana-mana. Tinggal kita mau apa enggak ambil kebaikan.
Lalu perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW berlanjut ketika itu ada peristiwa Amul Huzan atau tahun kesedihan. Ketika itu banyak sekali kesedihan yang beliau rasakan, dari mulai meninggal keluarganya dan sakit-sakit Rasulullah SAW dan umat muslim yang lainnya diboikot secara ekonomi, tidak boleh berdagang, tidak boleh berjual beli berniaga, gitu ya. Ketika itu padahal ada banyak sekali sahabat-sahabat yang notabene adalah orang kaya, saudagar kaya semacam Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Namun ketika itu dilarang untuk mereka, diboikot ekonomi. Gitu. Dan seketika Rasulullah SAW ketika Amul Huzan itu pelajaran yang luar biasa kepada kita bahwa setiap kita bisa jadi merasakan kesedihan, setiap kita bisa jadi merasakan keberatan dalam hidupnya, dan setiap kita punya masing-masing keberatan itu. Mungkin ada yang keberatannya di kesehatan, mungkin ada yang kesulitannya di finansial, ada yang kesulitannya di keluarga, ada yang kesulitannya di komunikasi, ada yang kesulitannya di anak, ada yang kesulitannya dimanapun itu dalam kehidupan kita, karir, pekerjaan dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal yang lumrah bagi kita. Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan segala hal yang hidup dan yang mati, tidak Allah ciptakan kecuali untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, siapa sih di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Karena sesungguhnya dalam setiap kesulitan itu akan selalu ada kemudahan. Tinggal bagaimana kita memanage kemudahan itu sehingga yang kita rasakan adalah kemudahannya. Dan ketika itu Rasulullah SAW mendapatkan kesulitan berupa banyak ancaman, tekanan di mana-mana, teror, pembunuhan dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW senantiasa menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah berikan kemudahan. Kemudahannya berupa apa? Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi kemudahannya tidak langsung Allah berikan di tempat di mana masalah itu, tapi bisa jadi Allah belokkan terlebih dahulu kita menuju suatu hal yang disitulah Allah akan berikan kemudahan. Jadi Bapak Ibu, mungkin hari ini kita merasakan banyak kesulitan. Ketika kita berdoa kepada Allah, kok ini belum dikabulkan, masalah saya masih ada terus-terusan. Hikmah dari kisahnya Nabi Muhammad SAW ini adalah bisa jadi kemudahannya itu tidak hadir dari tempat di mana masalah itu, tapi percayalah akan selalu ada. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan selalu ada kemudahan. Dan setelah Rasulullah SAW hijrah di Madinah, ketika hijrah ke Madinah, ketika itulah Rasulullah membangun sebuah fondasi kehidupan, tata negara, kesekretariatan, lalu berbagai macam hal yang memang dibutuhkan umatnya setelahnya. Dan ada satu hikmah menarik, bahwa kebaikan itu sifatnya tulus zaman, atau merupakan perjalanan yang panjang. Pak, Bu, ketika satu perang itu namanya perang Khandaq. Perang yang ketika itu Rasulullah SAW melakukan strategi berupa penggalian parit di sekeliling kota. Gitu. Penggalian parit di sekeliling kota. Ketika itu dalam proses menggalinya ada 3 batu besar yang sulit sekali dipecah. Lalu Rasulullah SAW berhasil memecahkan batu yang pertama sambil tiba-tiba berteriak dan menyerukan bahwa aku melihat Islam akan menguasai suatu kerajaan dengan bendera-bendera putih. Lalu di batu yang kedua dipecahkan, aku melihat Islam nantinya akan menguasai kerajaan dengan bendera-bendera merah. Lalu di batu yang ketiga juga dipecahkan sambil berkata, aku melihat Islam akan menguasai kerajaan dengan bendera putihnya kalau tidak salah. Nah, ternyata 3 yang Rasulullah sampaikan tersebut adalah 3 hal yang setelahnya betul dikuasai oleh Islam. Apa? Persia, Roma, dan Konstantinopel. Dan kerajaan-kerajaan di Jazirah Yaman. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa perjuangan itu bisa jadi dicetuskan hari ini, tapi kebaikannya harus dilakukan dulu zaman aja. Mungkin kebaikannya hari ini kita baru nyicil nih, dengan datang ke majlis, dengan sholat tepat waktu, dengan berinfak, bersedekah, gitu ya.
Kebaikannya mungkin tidak langsung ketika itu kita rasakan, tapi kebaikan itu harus terus-menerus berjalan, lalu diteruskan oleh anak cucu kita, diteruskan oleh generasi setelahnya, untuk supaya keberkahan itu bisa, untuk supaya kemenangan itu bisa kita. Rasulullah juga pernah berkata bahwa Konstantinopel kelak akan ditaklukkan oleh pasukan-pasukan terbaik dan pemimpin. Dari mulai berita itu atau bisyara itu Rasulullah sampaikan, baru ditaklukkan 300 tahun setelah. Artinya proses jalannya kebaikan itu perlu zaman panjang. Pak, Bu, jangan bosan. Kita diminta untuk senantiasa berkebaikan. Wah, sholat mulu, wah zakat mulu, wah idul adha mulu, kurban mulu, kebaikan-kebaikan mulu. Gak ada habis-habisnya. 24 jam kita diminta sholat pagi, siang kita sholat, sore kita sholat, menjelang malam kita sholat, malam kita sholat. Bahkan sebelum tidur ada sunnah sholatnya, bahkan ketika bangun tidur ada sholatnya lagi. Masya Allah. Jangan pernah bosan dan capek dengan berbagai macam kebaikan yang kita. Sifat kebaikan itu adalah beruntungnya kita tidak diminta sampai pada akhir kebaikan, tapi kita hanya diminta mati di tengah jalan. Karena kalau kita diminta mengikuti kebaikan itu sampai akhir jalannya, berarti kita akan hidup sampai hari kiamat nanti. Tapi kan kita tidak diminta seperti itu ya, kita hanya diminta mati bersama. Maka semoga hari ini kita dalam rangka memaknai kembali kelahirannya Nabi Muhammad SAW, kita bisa memaknai betapa luar biasanya kehidupan Rasul itu ada, betapa luar biasanya hikmah hidupnya Rasul ini kita rasakan hari ini. Betapa luar biasanya Rasulullah SAW mencontohkannya itu kepada kita. Dan semoga dengan ini kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Dalam Quran surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu bikafa'i 'abdah wa yukhawwifunaka billadina duni wa may yudlilillahu fama lahu min hadi." Bukanlah Allah cukup melindungi hamba-hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan sembahan-sembahan selainnya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seorang juga. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa Allah itu akan senantiasa menjaga kita, Bapak Ibu. Di samping ketika kita hari ini banyak sekali mendapatkan berbagai godaan, maka senantiasa bergantunglah diri kita kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW juga menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu. Dan ketika kita sudah menumbuhkan cinta kita kepada Nabi, maka semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Dan syafaat ini kalau diartikan itu bisa merupakan tolak atau kita meminta sesuatu dari Rasulullah SAW, kita juga bisa mendapatkan al-iltimas. Al-iltimas ini pemaafan atas dosa-dosa kita, at-takhfif, diringankan beban dosa-dosanya kita, lalu juga bisa al-afu atau permohonan maaf. Dan semoga dengan kita mengincar syafaatnya Rasulullah SAW, kita bisa mendapatkan kemudahan kita dalam mengakses pintu surganya yang mana yang ingin kita masuk. Karena nantinya insya Allah jamaahnya Nabi Muhammad SAW atau kaumnya Nabi Muhammad SAW, karena Allah utamakan nanti yang masuk surga. Dan semoga dari sini kita sesuai dengan apa yang Allah firmankan juga dalam surat Az-Zumar ayat 44. Qulillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ardh tsumma ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah ya Muhammad, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semua. Kepunyaannya, kerajaannya langit dan bumi, kemudian kepadanya lah. Dari sini ini indikasi atau kode kepada kita semua bahwa syafaat itu adalah untuk kita semuanya, jami'an, tanpa terkecuali. Laki-laki, perempuan, kondisinya seperti apapun itu, ekonominya seperti apapun itu, kesehatannya seperti apapun itu, kondisi komunikasinya seperti apapun itu, pekerjaannya apapun itu, karirnya apapun itu, bagaimanapun kondisinya, sedang turun atau naik imannya, jami'an atau Qulillahi syafa'atu jami'an. Lillahi syafa'atun jami'an. Untuk kalian semua, syafaat itu hanyalah milik Allah. Maka semoga dengan kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW
mencontohnya dan mencintai beliau, kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak sesuai dengan apa yang Allah sampaikan, bahwa syafaat itu haknya kita. Jadi sayang Pak, kalau kita sudah mendapatkan syafaat, kita sudah diperbolehkan untuk menikmati syafaat tersebut, tapi kita tidak mendapatkan. Kalau Allah udah bilang syafaat, lillahi syafaat itu jami. Selanjutnya, ini yang menjadi conclusion atau mungkin apa namanya kesimpulan kita mencintai Rasulullah SAW, memaknai kisah hidup beliau dan berusaha untuk mendapatkan syafaat. Dalam Kitabul Ilmi karangan Imam Bukhari, salah satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan bahwa manusia yang paling bahagia di muka bumi ini, manusia yang paling bahagia di hadapan Allah Taala dan Rasulnya adalah manusia yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Siapakah orang yang mendapatkan syafaat tersebut? Yang mendapatkan syafaat tersebut adalah orang yang berkata dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan pergerakan tubuhnya, la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Orang yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang berkata la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ada tambahan di hadis ini adalah la ilaha illallah khalisan. Artinya kita mengucapkan, kita berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang lebih besar selain Allah. Masalah kita tidak lebih besar daripada Allah, berat-beratnya kehidupan kita tidak lebih besar daripada Allah, cobaan kita tidak lebih besar daripada Allah, godaan dan tantangan kehidupan kita tidak lebih besar daripada Allah, pekerjaan kita tidak lebih besar daripada Allah, karir kita tidak lebih besar daripada Allah, harta benda kita tidak lebih besar daripada Allah, bahkan kesehatan dan keluarga kita tidak lebih besar daripada Allah. Secara ikhlas menyebutkan tersebut, min qalbihi wa nafsihi au nafsihi. Dan ketika kita berbicara soal tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada ilah selain Allah, dengan penuh keikhlasan, maka ikhlas di sini bukan hanya menerima dengan hatinya, tapi ikhlas di sini adalah menerima kenyataannya tersebut bahwa tidak ada ilah selain Allah dan memanfaatkan sesuai dengan apa yang Allah mau dan menjadikannya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam pengimplementasian la ilaha illallah adalah kita menerima kondisi hidup kita sekarang. Oh, aku karirnya seperti ini. Oh, aku kesehatannya seperti ini. Oh, aku keluarganya seperti ini. Oh, aku komunikasinya seperti ini. Oh, aku karirnya seperti ini. Dalam bentuk la ilaha illallah itu adalah kita beriman kepada Allah dan qadar yang Allah berikan atau takdir yang Allah gariskan, khairihi wa syarrihi, baik atau buruknya. Secara ikhlas kita menerima baik atau buruknya kehidupan kita. Artinya kita menerima hal tersebut, menerima yang pertama. Setelah menerima bukan lalu apa namanya misah-misu, marah-marah begitu ya, atau mungkin ngedumel atau mungkin kecewa. Lebih daripada itu, setelah kita menerima adalah kita manfaatkan apa yang hari ini kita punya untuk mendekatkan apa yang hari ini kita punya sesuai dengan apa yang Allah minta. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan HP, kita sudah menerimanya. Apakah kita sudah memanfaatkannya sesuai dengan apa yang Allah minta atau belum? Kalau kita mendapatkan keluarga, sudahkah keluarga kita sesuai dengan apa yang Allah minta atau belum? Kalaulah kita mendapatkan kesehatan, sudahkah kesehatan kita sesuai dengan yang Allah minta atau belum? Kalau kita punya mobil atau motor, sudahkah mobil dan motor ini kita manfaatkan sesuai dengan apa yang Allah minta atau belum? Dan kalaulah kita memiliki waktu untuk hidup hari ini, sudahkah waktu ini kita manfaatkan sesuai dengan apa yang Allah minta atau belum? Itu pemaknaan dari lahir. Dan yang terakhir, sudahkah segala hal yang kita punya menjadikan diri kita lebih dekat Allah atau jangan justru malah menjauhkan diri kita. Insya Allah kalau kita sudah berusaha menjadikan
diri kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain, tidak ada sesembahan selain. Alisan dengan menerimanya, memanfaatkannya, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala min fi qalbihi aw nafsihi, dengan hati kita, jiwa raga kita, insya Allah kita outputnya akan menjadi as'adun nas atau as'adun nas, menjadi hamba yang paling bahagia. Maka hari ini mungkin hari ini kita dirundung dengan kecewa, dirundung dengan ketidakbahagiaan, dirundung dengan berbagai macam kegelisahan. Semoga ketika memang kebahagiaan itu kita incar, ketika ketenangan itu kita dapatkan, ketika kesenangan itu kita impikan, senyum kita sudah lama tidak terkah gitu ya, senantiasa dirundung masalah sampai mau rasanya senyum itu susah, mau bersyukur itu susah. Semoga dengan kita menjadikan la ilaha illallah khalisan fi qalbihi wa au nafsihi, Allah akan menurunkan kebahagiaan. Dan semoga itulah bentuk atau jalur kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan syafaatnya Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil akhir. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuannya kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah pas ya jam 6.45. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi itu juga merupakan suatu kebaikan yang bisa kita rasakan dan terus menerus. Artinya meskipun ini entah ini kecil atau besar, tapi semoga kebaikan ini bisa kita teruskan terus menerus dan tidak berhenti begitu saja, karena amal yang paling Allah cintai adalah adwa muha wa inqallah. Meskipun itu kecil tapi berkesinambungan. Jadi kalau technically ini bukan tertulis di hadis atau di Quran, tapi secara teknis kalau misalkan kita punya uang misalkan 100.000, terus kita mau berinfak 100.000, coba 100.000-nya itu dipecah dulu jadi 2.000-an, artinya akan mendapatkan berapa? 50 lembar uang 2.000-an. Dan kalau 50.000-nya itu bisa kita konsistenkan, aku mau niat infak 2.000 setiap, itu 50 hari kita bisa infak 2.000 terus bisa dapat poin an-duha meskipun olah. Itu kalau kita ngomongin jumlah 2.000 kecil, 100.000 itu besar. Tapi bagaimana jadinya ketika Allah karuniakan bagi kita 100.000 itu kecil? Artinya nanti kita punya uang 50 juta, mungkin mau mau 5 juta, mungkin mau menginfakkan 5 juta, kita bagi jadi 100.000, akhirnya kita bisa infak 50 hari. Meskipun artinya besar kecilnya sejatinya adalah bagaimana kita mengkondisikan diri kita. Mungkin hari ini kita merasa 100.000 itu besar dan 2.000 itu kecil, tapi semoga kelak kita mendapatkan kesempatan menganggap pada akhirnya 100.000 itu kecil juga. Akhirnya kita bisa menginfakkan itu, dan termasuk juga adwa muhanya telah meskipun infol, dan kondisinya 100.000 itu semoga sudah menjadi kecil untuk kita. Luar biasa. Dan semoga apa yang kesempatan yang hari ini kita dapatkan juga menjadi rechargement keimanan kita. Artinya semoga paling tidak kita senantiasa mengisi hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan menjadi rechargement juga. Karena dalam kitabnya Ayyuhal Walad karangannya Imam Ghazali, itu berisi nasihat-nasihat kepada anak-anak. Ayyuhal Walad itu kondisi ketika itu ada muridnya Imam Ghazali menanyakan kepada Imam Ghazali beberapa pertanyaan. Lalu Imam Ghazali menasihati, lalu dikitabkan dalam sebuah kitab bernama Ayyuhal. Dan dalam kitab itu nasihat pertamanya adalah barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak penting, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjauhkan hatinya. Artinya semoga dengan kita mengisi diri kita dengan kesibukan, dengan kita mengisi diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, apapun itu, gitu ya. Paling tidak kita tidak membuang waktu kita secara sia-sia. Itu adalah tanda bahwa Allah ingin mendekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan gampang mengeluh dengan nggak ada waktu luang, jangan gampang berputus asa dengan nggak ada waktu istirahat. Pak, Bu, dunia ini memang waktunya beramal, tapi nanti di akhirat adalah waktunya kita beristirahat. Maka jangan istirahat di sini, nanti beramalnya baru di akhirat. Tapi ayo kita beramal di dunia sampai nanti istirahatnya di surga.
Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi tabungan amal ibadah kita dan bisa menjadi investasi kebaikan. Yang mungkin kita meluangkan waktu 1 jam, tapi investasi itu kan supaya kita mendapatkan nilai yang berlipat ganda. Artinya semoga dengan kita meluangkan waktu 1 jam ini, tapi nilai 1 jam ini bisa berlipat ganda. Lebih baik dibandingkan 1 jam yang mungkin tidak kita isi. Aku lu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah, terima kasih Ustaz sudah jelaskan dari awal kebaikan apa utama kita bisa berkumpul di malam ini, terus mengkaji mulai dari awal bagaimana Nabi memulai kenabiannya mulai dari beberapa sampai berapa sampai memaknai di akhir bagaimana kita bisa memaknai kalimat la ilaha illallah di kehidupan kita. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada 10 menit sebelum 6.15 kita mulai dua pertanyaan pertama saja dulu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Jawab susah memang. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan. Mungkin dari abang-abang banyak ada pertanyaan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari jemaah, Ustaz, kan tadi Ustaz menjelaskan kayak sebenarnya kita tuh tahu solusinya itu kita tahu, misalnya orang menjelaskan solusi apa, tapi kita sangat tidak mau tahu ya kan, berkumpul di masjid, ngaji gitu, berkumpul untuk mendapatkan apa ketenangan tadi. Tapi kita tuh tahu ketenangan bisa didapatkan dari pengajian, tapi terkadang kita tuh gak mau tahu, kita jadi kayak udah tahu doang, tapi gak mau melangkahkan untuk mengaji. Seperti kalian juga tahajud, Allah sudah menjelaskan betapa banyak bisa menjelaskan bahwa tahajud ini begini begitu untuk kehidupan, tapi kita seakan tidak mau tahu gitu. Padahal kita tahu solusi apa tahajud, tapi kenapa kita itu susah. Gitu. Sama ada memaknai di Maulid kami ini memaknai perjalanan Rasul, kehidupan Rasul untuk menjadi pedoman kita, role model kehidupan kita. Tapi kita sangat tidak mau tahu, bahkan tidak pernah membaca sama sekali sirah Nabawi. Bagaimana Rasul mulai perjalanan hidupnya, kita perjalanan hidup kita itu gimana sih? Kita itu tergerak. Semoga bisa menjawab dan semoga bisa ini ya melebarkan dari sudut pandang. Yang pertama adalah kebaikan itu kan Allah hadirkan untuk kita sebetulnya sangat dekat dengan kita. Tapi rasanya kenapa kok kita sering sekali sulit untuk melakukan kebaikan itu? Ya. Maka disinilah pentingnya kita ada satu doa yang mungkin bisa kita panjatkan senantiasa. Sebetulnya saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar doa ini. Doa ini bunyinya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dalam artinya adalah ya Allah, tunjukkanlah kepada kami hal-hal yang benar. Dan diulangi katanya kan arinal haqqo gitu. Maka betul-betul kita meminta supaya Allah itu kepada kita menghadirkan atau menunjukkan kepada kita hal-hal yang benar. Arinal haqqo. Lanjutnya dibilang warzuqna ittiba'ah dan berikanlah kepada kami rezeki untuk mengikuti kebaikannya. Begitu. Seringnya kan kita sudah ditunjukkan berbagai macam kebaikan, tapi kita belum memberikan taufik untuk mau mengikutinya. Jadi baru iya ini kayak gini, kayak itu baiknya kayak kayak. Tapi kita belum Allah berikan taufik untuk mengikutinya. Maka doa ini supaya kita senantiasa sampaikan supaya Allah itu tidak hanya menunjukkan kebaikan-kebaikannya saja sehingga kita tahu, tapi Allah berikan rezeki kita untuk mau melangkah ke sana, mau mengikuti. Nah, memang itu butuh latihan. Hati kita perlu dilatih untuk menyukai atau mendapatkan kesenangan dari hal-hal yang sifatnya akhirat.
Jadi seringnya itu kan kita melatih diri kita dengan senang itu ketika dekat dengan urusan-urusan dunia. Gitu ya. Nah, kita perlu melatih hati kita supaya senang itu adalah dalam hal yang urusannya akhir. Oh, senang datang ke masjid. Oh, senang datang ke majelis. Oh, senang datang ke masjid sebelum waktunya, sebelum azan. Itu hal-hal seperti itu ketika sudah menumbuhkan kesenangan di hati kita, insya Allah itu menjadi satu indikasi bahwa Allah sudah mengizinkan kita kebaikan yang seperti itu. Dan doa selanjutnya, wa arinal batil batil warzuqnaj tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah-salah. Warzuqnaj tinaba, ijtanaba yajtanibu itu kalau bahasa Inggrisnya avoid. Ijtanaba yajtanibu, menjauhkan diri. Jadi kita tahu ada keburukan di sana, terus kita ijtanaba. Kita berusaha untuk menjauhkan diri kita. Itu ijtanaba. Jadi bukannya terus kita lalu jauh dari keburukan, bukan. Kita tahu ada keburukan, lalu kita ijtanab. Kita menjauhkan diri kita dari. Dan kita juga bisa berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal batil batil. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah-salah. Tapi dari yang salah-salah itu, izinkanlah kami menjauhinya. Kadang kita itu melakukan keburukan, bukan karena kita nggak tahu itu keburukan, tapi karena kita belum Allah berikan rezeki untuk menjauhi keburukan itu. Kita tahu itu salah, tapi kita masih melakukannya, gitu ya. Itu kan berarti kita belum mendapatkan rezeki untuk menjauhi kesalahan. Karena pada dasarnya sifatnya kebaikan dan keburukan itu pasti kontra. Albirru husnul khuluq wal itsmu maha kafisat di karita ayat tolak alaihi nas. Kebaikan itu ketika kita bisa dekat dengan kebaikan budi pekerti, namun al itsmu itu adalah maha kafisat di karita ayat tolak alaihi nas. Apa-apa yang ketika kita mau melakukannya nanti kita bergetar dan ketahuan kalau kelihatan, gampangnya gitu. Jadi kalau kita misalkan, oh ini salah, hati kita mau melakukan hal tersebut, terus hati kita bergetar. Misalkan mau marahin anak, misalkan kita mau marahin anak, hati kita getar. Maha kafisa berikan. Wa karita ayat alaihi nas. Dan kita takut ketika kita marah itu, tetangga kita ngelihat bahwa kita lagi marahin anak, misalkan. Maka proses kita marahin anak itu berarti itu. Itu contoh aja. Contoh yang lainnya banyak. Misalkan mau ngambil sendal, terus kita hati kita ngambil nggak ya. Proses ngambil nggak ya, itu disebut dengan waka hakafi sadrika. Dan kalau kita takut ketahuan ketika kita ngambil sendal, berarti itu adalah wakarita ayat toli alaihi nas. Kita takut kelihatan ketika kita ngambil sendal. Berarti proses kita ngambil sendal itu adalah ifmun atau supaya kita terhindar dari itu semua dan bisa mendapatkan rezeki di begitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, tidak. Hari ini adalah hari pertama kita melakukan kegiatan tarawih yang sebelumnya dari Dewi belum pernah ya mengadakan kajian. Kita lihat dari sisi kebaikannya, dan dilihat dari sisi ini adalah polemik terjadi bahwasanya antara perayaan Maulid itu ada yang membicarakan kemudian, tapi dilihat dari sisi positifnya. Positifnya adalah kajian, kita sepakat bahwasanya majelis ilmu itu adalah menuntut ilmu itu adalah kewajibannya adalah wajib. Jadi yang kami sampaikan adalah terima kasih atas kehadirannya. Ya. Ini adalah membuka wawasan. Tadi adalah targetnya bagaimana remaja masjid ya lebih banyak lagi yang hadir untuk mengikuti kajian ini, dan ini adalah to be continue. Artinya setiap ada perayaan-perayaan Islam kita akan lakukan dalam bentuk kajian, bukan dalam bentuk ritual-ritualnya. Pada pagi hari ini alhamdulillah jamaah subuh juga banyak yang hadir, dan mudah-mudahan yang kita lihat adalah bukan bagaimana ini dilihat dari sisi khilafiyahnya ya. Ada sekelompok yang ini adalah bid'ah itu adalah dalam fitnah gitu ya, kan yang kita lihat.
Ya, mungkin barangkali ini adalah sebagai penutup. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah kajian yang luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Haidar. Beliau adalah seperti yang disampaikan oleh MC tadi, tadinya adalah di SMP Kopuro, ya, sama dengan seangkatan dengan Aska, ya, sama seangkatan dan berpetualang kemana ya. Kalau misalnya dilihat adalah ya perjalanan yang luar biasa dan ini menginspirasi buat anak-anak muda. Ayo kita ajak remaja masjid bagi kita yang punya anak. Ini menarik. Beliau juga mengisi kajian di banyak tempat terkait dengan ya keilmuan dan coach ya beberapa. Terima kasih sekali lagi. Saya sebagai mewakili DKM saja tidak bertanya. Nanti mungkin barangkali yang lain kita akan pas terkait dengan politik. Silakan MC. Terima kasih Ustaz sudah memberikan sampaian sedikit. Terima kasih Ustaz Haidar sudah mau menyampaikan. Mungkin bisa dipimpin dulu. Baik, Bapak Ibu, sama sekalian, as-su'batu fil awal. Kesulitan itu selalu ada di langkah-langkah pertama. Kalau tadi disebutkan ini menjadi momen pertama dalam kajian, mungkin rasa sulitnya itu hari ini sedang kita rasakan. Apa nih baru? Meskipun sebetulnya ini adalah hal yang biasa kita lakukan. Dan semoga kedepannya su'bah itu sudah tidak kita rasakan lagi. Pada akhirnya hati kita sudah lapang bahkan menantikan. Jadi dan satu lagi, al-fadlu lil mubtadi. Keutamaan itu ada bagi orang-orang yang memulainya. Artinya kalau ini dikatakan sebagai kajian pertama yang mungkin ada di masjid ini tentang memperingati secara maknawi kajian-kajian yang bermacam peringatan. Semoga ini adalah keutamaan yang bisa kita dapatkan sehingga nanti kita bisa bilang ketika sudah 100 episode bahkan 200 episode kajian mungkin aku udah ikutin nih dari kajian yang al-fadlu lil mubtadi. Orang-orang yang memulainya ada kebaikan, insya Allah. Dan karena tadi diamanahkan menjadikan doa, mari kita melembutkan hati kita, merendahkan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggikan setinggi-tingginya Allah yang luar biasa, Zat yang maha mulia, dan mari kita teduhkan pikiran kita teduhkan hati kita untuk tidak terlebih dahulu panas dengan urusan-urusan dunia, untuk tidak lebih dahulu keras dengan urusan-urusan dunia, tapi mari kita lembutkan dan teduhkan itu semua dan meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baiknya orientasi hidup. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtanahu farridhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina 'anhu ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. ووفق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بغير الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة إنك نعم المولى ونعم النصير.
Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun Oke, demikian kajian sungguh spesial memperingati Maulid Nabi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan kebaikan kegiatan-kegiatan seperti ini di waktu yang akan datang. Saya tutup, maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz.